Selanjutnya, untuk mengetahui lebih detail tentang Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera atau Kopmas, kita persilahkan kepada Ketua Kopmas sekaligus Ketua Bidang 3 Pengurus Pusat PP Perhati KL, yaitu Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Anggota, Profesor Dr. Farhad MKet, Otolaryngologis, Head and Neck Surgeon, Spesialis THT KL Konsultan. Silakan Prof. Farhad. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Vika. Izin saya share screen. Oke, apakah sudah ter-share screen ini, Dr. Vika? Sudah, Prof. Sudah. Oke, ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba paparkan tentang proses pembentukan Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera ini, atau Kopmas nanti kita singkat, dan bagaimana benefit-benefit yang ditawarkan ketika kita menjadi anggota daripada koperasi ini. Proses pembentukan ini sendiri dimulai setelah terbentuknya PP Perhati pada hasil Konas Padang pada 2009. Tentu ketua terpilih yaitu Prof. Jenny menyusun struktur kepengurusan dan program kerja. Salah satunya adalah seperti yang tadi dibilang oleh Prof. Jenny, bahwa ada bidang tiga yang membawahi, salah satunya adalah pengembangan kewirausahaannya. Tentu bersama dengan pengurus PP Perhati lainnya, digagaslah pembentukan Koperasi Perhati KL ini. Setelah melalui rapat, konsultasi dengan berbagai pihak, prosesnya mungkin dari bulan 3 yang lalu, akhirnya terbentuklah Koperasi Perhati KL ini. Ini adalah legalitas akte pendirian oleh notaris dan juga badan hukum oleh Kemenhukam RI. Ini adalah akte yang telah jadi. Kemudian, dan ini badan usaha ini juga telah dilakukan pencatatan pada berita negara pada Perum Percetakan RI. Nama koperasi kita setelah melalui diskusi panjang dan coba mencari logo yang rasanya pantas, akhirnya dapat diputuskan bahwa koperasi kita ini bernama Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera, yang nanti akan kita bicarakan atau kita singkat dalam bentuk namanya Kopmas. Logonya tetap juga ada logo Perhati di dalamnya dengan tanda-tanda diberi desain yang lainnya. Kopmas ini tentu sesuai dengan aspek yang telah dibicarakan oleh Prof. Jenny tadi di awal, bahwa ini berdasarkan asas keluargaan dari kita dan untuk kita. Dan bersifat keanggotaannya ini bersifat sukarela dan terbuka. Jadi bila mana ada anggota yang ingin masuk koperasi, ya monggo, tetapi bila disarankan untuk ya semuanya lah kita masuk, karena ini bentuknya untuk kita dan dari kita juga. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan ini tadi ada pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil, yang sebanding dengan besarnya jasa dan usaha masing-masing. Jadi ada passive income yang akan ditawarkan dari koperasi ini kepada anggota-anggota yang menjadi anggota koperasi. Bagaimana visi dan misinya? Ini tentu visinya menjadikan Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera sebagai wadah untuk mensejahterakan anggota perhimpunan dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher Indonesia. Bagaimana dengan misinya? Yaitu mengajak potensi seluruh anggota Perhati KL untuk bersama dan beritikat baik membangun ekonomi kerakyatan secara gotong royong dalam bentuk koperasi. Jadi potensi-potensi yang ada di seluruh anggota Perhati KL yang jumlahnya dari 1.600 dapat kita gerakkan dan bangun bersama. Membentuk badan hukum dan badan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan pada saat ini badan hukum dan badan usahanya telah jadi kendaraannya, vehikelnya telah ada. Mari kita tingkatkan kesejahteraan anggota koperasi, anggota Perhati KL dengan menjadi anggota koperasi.
membantu anggota koperasi dalam memenuhi kebutuhannya. Tadi telah disebutkan oleh Dr. Sukirman bahwa kebutuhan kita banyak, mulai dari alkes sampai non-alkes, bagaimana kita dapat sama-sama memenuhi kebutuhan para anggota perhati KL yang tergabung dalam anggota koperasi ini. Bekerja sama secara profesional untuk menjunjung tinggi etika dan tidak bertentangan dengan prinsip agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi laporan kinerja koperasi. Kita berharap bahwa dalam melakukan kepengurusan koperasi ini tetap akan dibuat laporan kinerjanya sehingga secara akuntabel dan transparan dapat dinilai. Bagaimana caranya masuk pada Kopmas? Ya, udah kita biasakan untuk sebutkan Kopmas saja ya. Bagaimana ada simpanan pokok namanya, simpanan pokok bagaimana 1 juta dibayar 1 kali setahun. Bagaimana dengan setelah dibayar untuk simpanan pokok dibayar 1 juta, dibayar 1 kali saja di awal. Itu adalah simpanan pokok. Kemudian bagaimana dengan per tahunnya? Per tahunnya itu ada 1.500.000 per tahun, setiap tahun dibayar. Ini adalah hal-hal yang memang dalam setiap koperasi sudah ditentukan berapa simpanan pokok, berapa simpanan wajib. Nanti sisa hasil usaha ditentukan oleh berapa banyak dia menyimpan yang wajib ini dan lain, dan bagaimana bentuk usaha lainnya. Jadi apakah angka-angka simpanan pokok dan wajib tadi hilang? Tidak hilang sama sekali. Bila anggota ingin mengakhiri keanggotaannya pada koperasi, maka simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetor koperasi akan dikembalikan lagi. Artinya ini bukan dana yang hilang. Ada lagi yang telah dibahas dengan rally panjang bentuknya. Ada selain menjadi anggota koperasi mendapat benefit dari sisa hasil usaha yang telah ditanam sebagai anggota koperasi tersebut, akan mendapatkan polis pendampingan hukum dan pertanggungjawaban profesi dengan nilai pertanggungjawaban maksimal 150 juta rupiah. Artinya apa? Bahwa dari yang setiap tahun diberikan ini akan diambil untuk meng-hire sebuah badan hukum atau kantor hukum yang akan mendampingi kita ke depan. Artinya bahwa ke depan dalam tanda petik bahwa untuk asuransi lainnya kita sudah tidak memerlukan lagi. Artinya dana tidak hilang, tapi kita selain menjadi anggota koperasi mendapat benefit, dana tidak hilang, ada persentase hasil usaha, kemudian dapat lagi pertanggungan untuk pendampingan hukum. Pendampingan hukum juga kita create betul-betul sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk bila terjadi suatu proses-proses hukum. Kemudian bagaimana bidang usaha koperasi? Bidang usahanya ya pertama tentu perdagangan besar, alat laboratorium, farmasi, kedokteran itu utamanya. Kemudian usaha pendukung, usaha yang mencakup usaha pedagang perantara yang menerima komisi dari pedagang eceran lain yang memperdagangkan. Ini tadi telah dicontohkan oleh Dr. Sukirman bahwa bila mana ada anggota yang ada memang ada usahanya dalam bidang ini, ya monggo silakan, dengan catatan tentu juga selain anggota bisa juga dengan vendor yang lain, orang yang lain, kita silakan monggo, dengan catatan nanti akan membuat bargaining kita makin tinggi. Kenapa? Karena ada wadah namanya koperasi yang sehingga bisa membuat harga menjadi lebih turun, sehingga tapi kan kuantitinya jadi lebih banyak. Sebagai usaha tambahan dalam bidang usaha koperasi ini adalah menjalankan aktivitas pengacara, penasihat hukum, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya, menjadi asuransi profesi yang bersifat gotong royong. Artinya bergotong royong ini kalau dalam bahasa Islamnya itu ta'awun, ya. Jadi artinya bahwa ini bergotong royong dan tidak ada yang ini uangnya memang pertanggungannya dengan cara gotong royong, sehingga ini tidak tersangkut dengan riba dan lainnya. Keuntungan koperasi bagi anggota selain mendapatkan polis pendampingan, tadi sudah disebutkan pertanggungan profesi dengan pertanggungan maksimal 150 juta.
kemudian mendapatkan kelas mediko-legal, nanti akan kita buat kelas-kelas mediko-legal secara rutin, terus kemudian juga bisa memberikan konsultasi non-mediko-legal, misalnya hukum waris, wakaf, hibah, dan lain-lain, mungkin dalam 3 bulan sekali, mendapatkan bagi hasil koperasi secara adil, itu tadi sudah kita sebutkan bahwa ada nanti sisa hasil usahanya, mendapatkan fasilitas pembelian alat kesehatan dengan kemudahan pembayaran. Tentu kalau kita selalu bersama, selalu corporate, selalu bergabung, tentu kita akan mempunyai bargaining yang tinggi terhadap alkes yang kita inginkan dengan cara bagaimana memudahkan kebayar. Yang pertama, bagaimana supaya harganya lebih murah daripada kalau kita beli di pasar. Kemudian bagaimana fasilitas kemudahan pembayarannya, itu juga bisa kita sisi tawar kita. Kemudian yang lain adalah pendampingan hukum anggota koperasi. Ini tadi sudah disebutkan bahwa bila mana menjadi anggota koperasi, maka secara otomatis dia akan mendapat monitoring bantuan hukum dalam mendapat pendampingan hukum yang sudah kita kerjasamakan dengan kantor hukum. Insya Allah ini akan bermulai per tanggal 1 bulan November ini. Jadi setelah ini akan ada kantor hukum yang memang sudah ditunjuk oleh koperasi untuk memonitoring perselisihan, baik itu komplain ataupun tuntutan, dan memberikan konsultasi dan legal advice free selama dia menjadi anggota koperasi. Membantu, mendampingi, atau mewakili anggota yang menghadapi laporan, pengaduan, gugatan pihak pasien atau keluarganya kepada MKDKI dan kepada aparat penegak hukum. Artinya bahwa mulai begitu ada orang yang mencolek satu anggota koperasi yang sudah kita ikutkan dalam pendampingan hukum bagi anggota koperasi ini, ada yang mencolek saja, baru dicolek saja, kita sudah bisa mendampinginya, sudah bisa memberi advice, karena permasalahan selalu timbul dari komunikasi. Komunikasi di awal itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan membesar ke belakang. Makanya bila didampingi kantor hukum ini, insya Allah nanti kita akan lebih mudah untuk menjawab segala sesuatunya. Kemudian membantu negosiasi terhadap pihak pasien atau keluarganya atau pihak lain yang mengklaim tuntutan atau gugatan. Sehingga kita juga, artinya negosiasi ini kita tidak hanya berserah badan saja, tapi kita bisa didampingi oleh kantor atau pendampingan hukum oleh kantor hukum kita. Kemudian apalagi fasilitas yang lain yang didapat sebagai anggota koperasi, membantu pengurusan pembayaran klaim pihak asuransi bila menghadapi kendala pencairan. Ini artinya bila mana anggota koperasi tersebut telah memiliki asuransi lain, kita tetap juga fasilitasi bagaimana pengurusan klaim ke pihak asuransi yang sudah dipunyai oleh anggota koperasi tersebut. Berkoordinasi dengan Fasenkes tempat anggota bekerja dalam pemeriksaan internal untuk menentukan posisi kasus. Misalnya di rumah sakit atau Fasenkes lainnya, baik bila terjadi kasus, bagaimana posisinya sebetulnya, bagian kita yang salah atau memang bagian orang lain, ini akan didampingi juga. Membantu mewakili anggota dalam menghadapi somasi pihak keluarga atau pasien. Bila mana seorang dokter THT telah disomasi ataupun ya telah artinya disomasi oleh pihak lain, baik dari pihak pasiennya sendiri ataupun dari keluarga, tentu ini akan membuat pihak yang anggota kita ini pusing 7 keliling. Tentu ini perlu ada pendampingan atau justru kadang perlu juga mendampingi, mewakili, selain mendampingi, mewakili anggota dalam menghadapi somasi ini. Jadi artinya bukan anggota yang maju ke depan. Kemudian selain daripada itu mendapat sesi kelas mediko-legal secara online 2 kali dalam setahun, artinya per 6 bulan kita akan adakan kelas mediko-legal sehingga awareness kita terhadap kasus-kasus mediko-legal lebih tinggi. Kemudian mendapat workshop online untuk strategi penanganan sengketa medik dan negosiasi secara online 2 kali dalam setahun, mendapatkan konsultasi hukum, ini pun free juga, perpajakan dan aplikasi pajak profesi, badan hukum dan haki bila mana ada haki yang ingin dicapai. Mendapatkan waktu setidaknya 1 kali dalam 3 bulan untuk konsultasi ke kantor pihak pertama. Dalam hal ini pihak pertamanya adalah PP Perhati KL. Jadi kantor hukum kita
ada di 3 bulan sekali, duduk langsung di kantor PP Perhati, bila mana ada yang ingin bertemu langsung, bercerita tentang yang lain-lain, ya monggo silakan, misalnya masalah hukum keluarga, hukum waris, wabah, wakaf, hibah, dan yang lain-lainnya. Bagaimana sekarang kita bicara tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak anggota koperasi tentu menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Tentu dalam dalam era yang new normal ini, tentu ini menjadi bukan hal yang sulit, karena sekarang semua bisa dilakukan rapat dari rumah masing-masing dengan fasilitas aplikasi online yang ada, baik dengan Zoom dan lainnya. Kemudian mengemukakan pendapat atau saran kepada pengawas dan pengurus di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak. Kemudian memilih dan dipilih menjadi pengawas atau pengurus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Hak lainnya, bagaimana anggota koperasi meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dan dalam anggaran dasar, mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh koperasi, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, membela diri dalam rapat anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengurus. Kemudian mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha koperasi sebanding dengan jumlah simpanan di koperasi yang telah ditunaikan masing-masing anggota. Mendapatkan simpanan-simpanan yang menjadi miliknya sesuai dengan kondisi keuangan koperasi dengan memperhitungkan laba rugi pada periode tersebut apabila keluar dari anggota, dan sisa hasil usaha penyelesaian koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. Bagaimana kewajiban anggota koperasi? Tentu mematuhi ADART, peraturan lain, dan keputusan rapat anggota. Menghadiri rapat anggota, berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi, turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi, melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara rutin yang besaran dan tata cara ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Syaratnya bagaimana? Syaratnya tentu harus anggota Perhati KL. Kemudian mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, bertempat tinggal di lintas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Walaupun sebetulnya nanti ini akan terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan rapat anggota, menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana dengan anggota luar biasa? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Sukirman bahwa saat ini masih tertutup baru hanya anggota Perhati KL saja, tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan pada perkembangan zaman yang berikut-berikutnya boleh saja bila ini makin membesar dan ada yang terbuka menerima anggota luar biasa lainnya. Ini adalah yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota, tapi bisa diberikan tentu sesuai dengan ADART yang telah ditetapkan nantinya. Ini adalah struktur organisasi yang pada saat ini kepengurusan pada koperasi Kopmas kita. Pengawasnya langsung oleh Ketua Umum PP Perhati, Profesor Dr. Jenny Basarudin SPTHT KL Konsultan, kemudian anggota pengawas adalah Dr. Sukirman, kemudian ada Dr. Marlinda, ada Dr. Saifruddin Ono, dan Dr. Ablagani. Untuk pengurus, ketuanya langsung saya sendiri, kemudian sekretaris Dr. Vika Aryan Sari, kemudian wakil sekretaris Dr. Carlo Maulana, bendahara Dr. Fauziah Fardiza, dan wakil bendahara Dr. Anggina. Kemudian bagaimana dengan unit usaha? Monggo silakan nanti bila anggota yang telah, bila para hadirin yang telah mendaftar, silakan kalau ingin ada usaha-usahanya dapat berkomunikasi langsung kepada unit usaha yang ada di koperasi. Ketuanya di sini adalah Dr. Reno, kemudian anggotanya ada Dr. Habli, ada Dr. Adelena, kemudian ada Dr. Agun, Dr. Agus, Dr. Carolina, Dr. Eka, dan Dr. Wijaya. Jadi bila mana ada usaha-usaha yang
ingin disampaikan yang dimiliki, silakan gabung dengan sini untuk kita pasarkan bersama. Begitu juga bukan yang dimiliki sendiri. Misalnya ada sesuatu yang vendor yang ingin bergabung dan dia merupakan kenalan daripada salah satu anggota Perhati ini, silakan monggo bergabung. Nanti akan kita diskusikan, akan kita lakukan negosiasi bagaimana efeknya itu yang paling penting dalam koperasi ini, anggota mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian bagaimana unit informasi teknologi, ada ketuanya Dr. Yanwar, anggotanya Dr. Sukri, kemudian ada Dr. Satria dan Dr. Agustinus. Ini setelah paparan ini, setelah nanti sewaktu nanti akan ditutup, kita telah diberikan link oleh Dr. Yanwar untuk bisa mendaftar sebagai anggota koperasi. Monggo kami persilakan kepada teman-teman yang bisa berhadir pada hari ini juga dapat mensosialisasikan kepada teman-teman yang belum bisa berhadir pada hari ini untuk dapat mengisi form yang telah disediakan linknya oleh Dr. Yanwar dan tim untuk mendaftar sebagai anggota koperasi. Nanti setelah diverifikasi kami akan membalas melalui email syarat-syarat untuk pembayaran dan lain sebagainya. Bagaimana dengan unit perencanaan? Ketuanya ada Dr. Bintang, anggotanya Dr. Gustaf dan Dr. Lia Resti Mulia. Jadi ini tim ini akan membuat perencanaan bidang usaha apa aja yang pada saat ini fokus dan apa pengembangan berikutnya. Kemudian kerjasama ada ketuanya Dr. Edi Handoko dan anggotanya Dr. Pahala Hanafi. Kita berharap ada nanti pengembangan dari rencana ini dan kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya tadi sudah disebutkan dengan oleh Dr. Sukirman bagaimana kerjasama dengan farmasi, obat, kemudian dengan perbankan dan lain-lain. Saya harap nanti Dr. Edi Handoko dapat mengelaborasinya. Bagaimana dengan unit kemasyarakatan atau CSR? Tentu karena kita ada laba, ada yang kita dapatkan dari situ. Saya berharap nanti Dr. Hendrarto juga dapat menyalurkan bagaimana ada kegiatan kita yang dapat membuat benefit kepada masyarakat. Ada ketuanya Dr. Hendrarto, kemudian anggotanya Dr. Respati dan Dr. Indah. Kesimpulan di ujung cerita bahwa inilah sebetulnya keuntungan dari koperasi bagi anggotanya. Pertama, dapat mendapatkan bagi hasil koperasi secara adil, maka kita ada passive income yang akan kita dapat. Kemudian mendapatkan fasilitas pembelian alat-alat kesehatan dengan kemudahan pembayaran, tadi sudah disebutkan. Kemudian sarana bagi anggota untuk menjadikan koperasi sebagai pasar online. Kita sekarang pada posisi tidak bertemu fisik, tapi pasar online bagi penjual dan pembeli bagi sesama anggota koperasi. Mendapatkan polis pendampingan hukum dan pertanggungan profesi dengan nilai pertanggungan maksimal 150 juta. Mendapatkan kelas mediko-legal secara rutin dan konsultasi non-mediko-legal, baik hukum waris, wakaf, hibah, dan lain-lainnya, mungkin dalam 3 bulan sekali. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Farhad. Jadi sudah jelas detail ya mengenai koperasi mandiri koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera ini. Benefitnya luar biasa. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan, tapi kita hold dulu.